Dan beliau menyampaikan, jangan khawatir, tentara bukan musuhnya buruh. Tentara bukan alat daripada pemilik modal untuk menakut-nakuti buruh. Ya, jangan mentang-mentang orang Purwakarta, orang kampung jadi takut-takutin, jangan mau. Ya, walaupun nggak ada di peta, Purwakarta nggak ada di peta dunia itu. Nggak ada di peta dunia. Apalagi kantor SPMI nggak ada di peta dunia ini. Ke ujung-ujung burung, jangan takut. Republik ini dibangun secara bersama-sama, siapapun punya hak. Kaum buruh pun punya hak, Anda pun punya hak. Kita yang menentukan nasib kita, bukan orang lain. Coba Anda lihat sebelum SPMI begitu kuat. Ketika pertama kawan-kawan Hino kan yang mempelopori, baru pertama-tama kali itu. Ada dihitung SPMI. Begitu diputusin upah, kita nggak pernah tahu upah itu berapa diputuskan. Bagaimana proses upah? Para buruh-buruh yang ada di Purwakarta hanya menunggu berapa upah yang akan diputuskan oleh Dewan Pengupahan, atau lebih tepatnya oleh Bupati Purwakarta yang nanti merekomendasikan ke gubernur. Nggak pernah tahu. Dikasih berapa aja Anda terima. Ingat nggak 5-6 tahun yang lalu? Tahun berapa SPMI berdiri di sini, Bung Fuad? Tahun berapa, Pri? 2007. Coba lihat 2006, 2007, 2005. Anda terima naik upah berapa aja terima kan? Anda nggak bisa bersuara, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya Anda ingin sampaikan. Anda nggak pernah berpikir tentang masa depan yang bisa digapai ketika Anda bekerja. Dan Anda nggak pernah berpikir apakah anak kita ini nanti mendapatkan sekolah yang lebih baik dari kita sebagai ibu atau bapak. Nggak pernah dulu. Tahun 2006, 2007, apalagi 2006 ke bawah, 2005, 2004, nggak ada tuh. Begitu diumumkan oleh pengusaha naik upah sekian, terima slip gaji, udah terima. Ya, dulu begitu kan? Betul nggak? Anda nggak pernah tahu kenapa Anda sebagai buruh menerima kenaikan misal 50.000. Anda nggak pernah tahu kenapa harus 50.000. Kenapa nggak 30.000? Kenapa nggak 60.000? Betul nggak? Terima aja kan? Karena Anda hanya merasa berterima kasih pada pengusaha yang telah memberi pekerjaan. Paradigma, cara berpikir itu ditanamkan benar. Buruh harus diam, buruh harus menerima nasibnya, buruh jangan berpikir masa depannya, apalagi buruh bercita-cita untuk menjadi hidup yang lebih baik dan layak. Paradigma itu ditanam. Padahal Anda bekerja menjelang matahari terbit, sebelum dia terbit Anda udah keluar. Buru-buru keluar dari pabrik, keluar tuh dari jalan-jalan tuh. Pagi-pagi udah nunggu bis jemputan, lari-lari, ya nggak? Ngejar bis jemputan, benar nggak? Naik angkot kalau nggak punya uang utang, ya kan? Benar nggak? Padahal nggak punya uang, tapi karena mau kantor, ngutang, bela-belain. Itu potretnya buruh tuh. Mau kuncar malam minggu, ngutang dulu, ya kan? Karena duitnya pas-pasan. Habis gajian terima slip gaji, potongan dari mana-mana tuh. Wassalam. Gaji tinggal, ada yang paling parah tuh saya dengar. Begitu terima slip gajian, cuma sama istri kasih slip gaji. Cuma slip gajinya dikasih. Semua potongan di mana-mana ngutang. Kerjaan buruh kan ngutang. Mukanya aja muka ngutang semua. Padahal buruh sudah berjibaku untuk agar perusahaan itu dipastikan tetap dapat untung. Coba lihat Indorama. Dari tahun berapa ada di perusahaan ini? Di Purwakarta, berapa? Tahun 75. Kamu tahu siapa pemilik Indorama? Sini. Sebelumnya, keluarga si pasar. Siapa sekarang pemilik Indorama? Orang nomor 7 terkaya di Indonesia. Siapa yang membuat dia kaya? Kamu. Kaum buruh. Siapa yang membuat dia naik Mercedes? Siapa yang membuat dia punya rumah, berpuluh-puluh rumah, berbanyak-banyak apartemen di negara-negara, apartemen mewah di beberapa negara? Siapa yang membuat mereka bisa makan sekali makan di hotel mewah 300.000, 400.000 sekali makan? Ya kalau muka lu sih muka warteg ya.
rumahnya adalah lantainya lantai marmer. Pakai sepatu dari dalam rumah. Pergi ke kantor, naik mobil, mobilnya sudah siap, karpetnya bersih. Dia naik, nggak pernah dia sentuh tanah. Turun sampai di pabrik, di depan pintu pabrik, masuk ke kantornya, turun nggak menyentuh tanah. Tanah aja dia nggak pernah sentuh. Dan dia dapat kekayaan itu, dia bisa jadi orang nomor 7 terkaya di Indonesia. Siapa yang mengeluarkan keringat untuk itu? Buruh. Jadi buruh nggak boleh punya rasa minder. Buruh nggak boleh punya rasa bahwa dia tidak bisa menentukan masa depannya. Dan buruh nggak boleh punya rasa bahwa seolah-olah nasib buruh hanya ditentukan oleh para pemilik usaha atau pemilik-pemilik modal itu. Buruh harus punya rasa percaya diri. Buruh harus bisa menentukan perubahan nasib untuk dia dan anak dia adalah karena buruh itu sendiri berjuang. Dan Anda harus punya rasa percaya diri. Kalau bergerak bersama-sama, berjalan bersama-sama, meneguhkan keyakinan bersama-sama, menetapkan hati secara bersama-sama, maka perubahan itu akan datang. Dan Anda sudah buktikan, naik upah dalam 2 tahun terakhir berapa? 400. Rata-rata 30-40%. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Jadi urusan Kodim itu kecil, nggak ada. Ya tentu kita selesaikan. Jadi terus berjuang, bergerak. Nggak apa-apa jadi orang Deso Purwakarta gitu. Di peta dunia aja kagak ada. Nggak apa-apa. Tapi cara berpikirnya, cara berpikir internasional, ya kan?